Pertama-tama saya mau mengingatkan Profesor Denny. Dia kan sudah S3, jangan-jangan jadi S-teler. Pada waktu saya mulai mengajar tahun 59, Ruhut Pohan mungkin belum lahir, termasuk Denny ini. Ini kan anak-anak ingusan kemarin. Saya mau mengatakan kepada Profesor Denny, jangan bikin afleidingsmanoeuvre. Afleidingsmanoeuvre itu ialah mengalihkan perhatian. Dari zaman Pak Harto, masuk keluar penjara itu sudah biasa. Mana itu menteri yang dulu saya pernah kritik itu? Sudah tidak ada lagi itu orang. Jadi saya mau mengatakan kepada semua, jangan suka pakai nama Tuhan, pakai nama Allah, pakai nama segala macam itu. Ya. Terus ada pepatah, maaf aja saya terpaksa pakai pepatah bahasa asing. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Bisa tahun ini, bisa tahun 2014 atau sesudah itu, nanti kita lihat. Orang-orang seperti Benny Karman ini yang ngomongnya itu saya lihat di televisi itu, dia dengan Ruhut itu mendampingi Nasaruddin. Saya kan ikut dari dulu ngomongnya itu, ini orang-orang ini tidak punya rasa malu. Rai gede. Nah, orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Kalau bau itu berarti tidak jujur, terlalu banyak makan uang haram. Pak Karni, ada dua ahli hukum kebetulan dari Belanda, termasuk saya mau kritik seorang S-teler juga, profesor beberapa waktu yang lalu bicara di TV One tentang masalah tabrakan. Ya toh, ini polisi ini kan sudah rusak. Ya. Dua orang itu, yang satu Profesor Dr. Leo Polak dengan disertasinya setebal begini, dan yang satu tuh Herman Bianchi, seorang ahli kriminologi. Mereka menulis begini singkatnya, strafrecht is een slecht recht. Hukum pidana itu adalah hukum yang jelek. Nah, bayangkan hukum yang jelek ini kalau dipegang oleh orang yang tidak bermoral, rusaklah hukum ini. Termasuk para pengacara juga yang menyalahgunakan kepandaian mereka. Ruhut lagi. Ya. Jadi bukan bulat, Pak. Dari tadi tuh saya tidak tahan bau busuk. Profesor, ini. coba sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Saya bertanya kepada Anda sebagai jangan profesor. Debat saya sudah katakan pada Pak Karni, saya tidak mau debat dengan para politisi atau para politikus. Ya, berarti Anda menyebarkan kebohongan. Bukan malam ini, sejak semula. Saya kan kenal dia kan debat dengan itu dalam itu waktu di masa-masa yang lalu itu, yang menulis buku itu tentang Gurita Cikeas itu. George. Iya. Ya toh. Anda belajar lagi lah, baru debat dengan saya. Pak Karni, ada ungkapan hoogmoed komt voor de val. Kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Ya. Saya pikir terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini, karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat, malahan pagar makan tanaman. Contoh di Pamekasan, itu rumah milik seseorang
Bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan, meskipun Mahkamah Agung sudah memberi putusan Enkracht van Geweest, putusan mengikat. Di Medan, polisi seperti pagar makan tanaman, mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap dua ungkapan ini didengar oleh Kapolri, ya toh, supaya, atau kalau dia mau dengar, gunting kumisnya dulu, kasih baik-baik. Begini Pak, ini sudah pukul 11, ya toh. Saudara Ruhut kan masih ingat, dia pernah bilang itu saya, tapi sudah pikun, nanti saya kirim ambulans. Ayo, betul apa enggak? Nah, lalu orang tanya kepada saya tapi jawabnya apa? Saya bilang tidak perlulah, orang seperti Ruhut itu kalau saya jawab, harga diri saya jatuh. Tetapi karena didesak termasuk harga diri saya juga jatuh kalau ini nantang saya. Si Pohan ini orang Batak kan begitu kan. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka, the twee praten als een kip zonder kop. Keduanya itu bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih. Oke. Pemirsa, saya belum pernah menghadapi diskusi. Keren banget. Ini sebenarnya videonya masih panjang teman-teman. Ini sekitar, tapi mending kita lanjutin aja ya. Sedikit lagi soalnya, kita lanjutin aja. Seberat ini. Saya bingung yang mana yang benar jadi. Tapi yang jelas, fakta yang politisi hadapi adalah kurangnya saling hormat antara para pencuri daripada semestinya. Dan bukan fakta bahwa mereka adalah pencuri. Henry David Thoreau, penulis penyair Amerika, meninggal 6 Mei 1862. Kita ketemu di Indonesia Lawyers Club yang akan datang. Baik teman-teman, ini tayangan di tahun 2012. Ya 2012 di Indonesian Lawyers Club. Berarti di 2012 itu presidennya Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Belum Pak Jokowi. Pak Jokowi itu di 2014. Dan itu tayangan di 2012 ya, jangan salah paham. Itu mungkin Pak Saitapi itu mengatakan polemik yang terjadi di tahun itu. Mungkin kalau teman-teman ngerasa statement beliau sesuai dengan yang terjadi di tahun sekarang 2021 ini, ya be my guest, go on, silakan, itu pendapat Anda pribadi. Tapi sepertinya ada yang masuk akal juga gitu loh kalau kita bandingin dengan yang terjadi di saat ini, di 2021 ini gitu loh teman-teman. Oh ya, kebetulan selamat jalan Pak Said, tapi beliau sudah meninggal di tanggal 21 September kemarin, sekarang tanggal 23, 2 hari yang lalu kurang lebih. Secara pribadi saya tidak terlalu suka dengan partai beliau. Saya kalau nggak salah partai beliau itu di PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. Secara pribadi saya tidak suka dengan partai tersebut, tetapi itu nggak jadi masalah lah, itu masalah suka atau tidak itu ya biasalah. Tetapi walaupun saya tidak suka dengan partai yang beliau duduki pada saat itu, atau mungkin sampai kemarin, mungkin saya nggak tahu juga sampai kapan, tetapi dari kritik beliau tersebut ada hal penting yang bisa saya ambil sebenarnya dan bisa kita pelajari. Kalau teman-teman pengen pelajari lebih jauh, di pause aja video ditonton lagi, fullnya juga ada di kolom deskripsi lengkap teman-teman. Di situ sumber yang saya kutip, di situ sumber yang saya ambil video full videonya sama source-nya di situ. Saya berpendapat bahwasanya pendapat Pak Saitapi itu ada benarnya, masih relevan jika dibandingkan dengan zaman sekarang teman-teman. Mulai kritiknya terhadap pengacara, terhadap kepolisian, terhadap hukum. Padahal dia pakar hukum loh teman-teman. Dia ahli hukum di Universitas Airlangga Surabaya kalau nggak salah. Iya, dari sana. Dan dia seorang profesor di hukum juga, S1-nya hukum, S2-nya saya kurang tahu, tapi S3-nya juga hukum. Jadi dia itu pakar hukum lah di Indonesia di waktu itu. Nah, kritik dan komentarnya tentang hukum itu sangat jelas sekali, katanya hukum pidana ini jelek.
tidak bagus jelek apa tidak bagus gitu, saya lupa persis kalimatnya. Tetapi bayangin saja kalau hukum yang jelek ini dipegang sama orang-orang yang jelek, ya rusaklah hukum itu, gitu kata beliau. Dan belum lagi menyinggung masalah kepolisian, polisi itu tidak bekerja untuk rakyat. Apakah sesuai dengan zaman sekarang? Ya kalian yang menentukan sendiri. Saya nggak mau menimbulkan delik dadakan. Ya bisa jadi delik dadakan karena sesuatu pun bisa dipaksain di zaman sekarang ini. Itu pemikiran saya pribadi yang saya rasain juga akhir-akhir ini. Yang pasal pun juga bisa dipaksakan, jadi saya mending tidak terlalu banyak komentar masalah yang sensitif seperti itu. Terus kritiknya juga Pak sama pengacara juga, ngomong itu yang benar lah, jangan terlalu banyak makan uang haram. Itu penting banget ditegaskan. Mulutnya bau katanya, jadi keren banget. Teman-teman kalau pengen ngambil kutipannya, pengen ngambil poin-poin penting dari yang disampaikan oleh Pak Joseph Yakub saya, tapi pokoknya itulah namanya, saya lupa nama panjangnya. Baik teman-teman, mungkin teman-teman ada itu reaksi saya tidak mau berkomentar banyak di zaman sekarang ini karena kalau di video tersebut ada ilmu yang kita petik, kita bertepuk tangan, kita ambil ilmunya, tetapi kalau ada kebodohan kita cukup menertawakannya saja. Baik teman-teman, thanks for watching this video. Don't forget to support and subscribe my channel. Link down below. Yes, link down below. Ini di sini nih. Sini apa di sini gitu. Ya, pokoknya di sana jangan lupa di-subscribe dan follow my social media accounts. There are Instagram and TikTok accounts. Link down below in this description sections, and follow, kita berteman dan silaturahim di sana. Baik teman-teman, thanks for watching this video. Till later. Bye.